Haleluya, shalom. Happy Sunday jemaat NDC dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Satu sukacita kita boleh kembali beribadah dan mengikuti ibadah online NDC. Kita percaya kita siap diberkati Tuhan, amin. Yang mau diberkati angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita lebih tinggi di hadapan Tuhan. Tetap angkat tangan kita saudara. Kita percaya dimanapun kita berada. Ada urapan, ada hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan-Nya. Semua karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersyukur sambil angkat tangan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apapun yang terjadi di hidup kami, apapun yang sedang kami alami, Engkau teramat baik. Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Dan ajar kami bersyukur Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hati kami melimpah dengan syukur dan kami katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
bagiku. Mari kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik selamanya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang bawa syukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat tangan karena kami percaya tidak pernah berubah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kita segenap hati menyembah Dia. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari katakan, selamanya Engkau baik. Selamanya Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa dan bersyukur. Dalam situasi yang sulit, kami mau belajar percaya. Karena Engkau Bapa yang pelihara kami. Engkau Bapa yang menjaga kami. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Biar dalam ibadah ini, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau nyatakan dengan segenap iman kami, selamanya Engkau baik. Dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Di dalam namanya ada pengharapan dan kemenangan. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dan
Shalom, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Tetaplah revive setiap hari melalui seluruh platform sosial media NDC dan di aplikasi NDC. Ikuti NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 16 di YouTube channel NDC Ministry. Dan tetap di channel yang sama, NDC Kids at Home hadir setiap hari Minggu pukul 9. Dampingilah putra-putri Anda selama beribadah dan bukalah parenting guide yang tersedia di dalam aplikasi NDC. Berikut cara mengakses parenting guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar, kemudian pilihlah fitur parenting guide yang tersedia untuk dua kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten, bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pertemuan core dilakukan secara online agar Anda tetap terhubung dengan saudara seiman untuk saling menguatkan. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiriala, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan cara scan kode QR yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, link aja Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. NDC telah membuka tokoberkat.id, sebuah marketplace community untuk membantu jemaat agar dapat saling mendukung dan memberkati dalam masa pandemi ini. Dapatkan update seputar NDC dengan memfollow seluruh platform sosial media NDC. Sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat berkonsentrasi dan diberkati oleh firman Tuhan. Sekian NDC News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib,
dengan iman kita. Sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, oh, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat NDC dan setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan semua tetap semangat menjalani hidup saudara. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita. Lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita sudah merencanakan untuk membuka gereja pada minggu ini. Karena pemerintah sudah mengizinkan dan banyak juga yang rindu untuk bisa segera beribadah di gereja. Namun saudara-saudara, karena saya melihat jumlah orang yang terpapar dengan COVID-19 dari hari ke hari makin meningkat secara luar biasa, maka kami mengambil keputusan untuk menunda. Mungkin sampai bulan Juli. Tapi kita akan lihat waktu demi waktu supaya kita bisa membuka gereja ketika semua dalam kondisi sudah aman. Karena keselamatan jemaat adalah prioritas utama kami. Saya tidak ingin saudara menjadi bahaya karena mengikuti ibadah di gereja. Berdoa supaya COVID-19 ini segera menurun dan segera kita bisa aman untuk beribadah. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara, khususnya para core leader atau ketua sel, untuk saudara bangkit. Saudara bisa melayani core saudara, menguatkan setiap anggota core saudara. Karena saya percaya banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan kekuatan lewat firman Tuhan dan dorongan lewat para core leader. Ayo setiap pemimpin di NDC bangkit, karena banyak orang yang membutuhkan pelayanan saudara. Baik saudara-saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir di dalam setiap rumah kami. Kami percaya sementara kami mengikuti ibadah online, kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah dan melawat setiap jemaat. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, itu benar-benar berbicara kepada kami secara pribadi. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Amin. Saudara-saudara, kita masih dalam tema besar 911 dan judul firman Tuhan untuk minggu ini adalah One Call Away. Saya ingin membuka firman Tuhan dengan pertanyaan yang banyak diajukan oleh banyak orang, yaitu jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu, mengapa kita masih harus berdoa kepada Tuhan ketika kita berada dalam persoalan dan masalah? Harusnya Tuhan langsung aja menolong kita. Saudara-saudara, apakah pertanyaan seperti ini juga pernah tersirat di dalam benak saudara? Di dalam tema spesial kita di bulan ini yaitu 911,
kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah sumber perlindungan kita yang dapat diandalkan. Tapi kalau Tuhan memang begitu dekat dengan kita dan bisa melindungi kita setiap saat, mengapa Ia tidak langsung menolong kita? Mengapa kita harus berdoa dan mencari Dia terlebih dahulu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, semua orang yang pernah ditolong oleh Tuhan memiliki kesamaan, yaitu mereka mencari Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat saja misalnya seperti Raja Daud yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, mari kita baca bersama-sama saudara. Dikatakan begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Perhatikan firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan ingin kita berseru kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mencari Tuhan. Itu sebabnya di dalam sepanjang Alkitab, saudara-saudara, kalau kita membaca, misalnya kita membaca kitab Ester, di mana Ratu Ester dikatakan di situ berdoa dan berpuasa sambil memohon agar Tuhan meluputkan bangsa Israel dari rencana pembantaian. Dan bukan hanya Ratu Ester. Ratu Ester meminta kepada semua bangsa Israel itu berdoa dan berpuasa bersama dia. Kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel. Contoh yang lain misalnya Raja Yosafat yang ketakutan karena hendak diserang oleh beberapa kerajaan yang bersatu untuk menyerang Raja Yosafat. Dan dia memutuskan dalam ketakutannya untuk mencari Tuhan. Berseru, meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak berpikir, Tuhan pasti tolonglah. Nggak usah dicari, nggak usah berseru, nggak usah berdoa. Pasti Tuhan tolong. Saudara-saudara, mereka semua tetap meminta pertolongan Tuhan. Mereka berdoa. Dan kita tahu pada akhirnya semua mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu semua masalah kita. Tuhan sudah tahu semua persoalan kita. Hari ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mengapa kita harus berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Hal yang pertama, karena Tuhan ingin kita semua mencari Dia dan memohon pertolongannya. Mencari Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya itu menunjukkan sikap kita membutuhkan Tuhan. Mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan juga sebenarnya menunjukkan sikap kita mengandalkan Tuhan. Pada saat saudara dalam persoalan dan masalah, saudara bisa saja kemudian memohon pertolongan kepada teman saudara yang mungkin adalah seorang pejabat. Ketika saudara membutuhkan pertolongan untuk bisnis saudara, saudara bisa datang kepada teman saudara, seorang pengusaha yang hebat, yang sukses. Atau saudara bisa mencari alamat yang lainnya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mendorong setiap kita untuk mencari Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Dan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Coba kita lihat bersama-sama Ibrani 4 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini, kita harus menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita harus datang pada Tuhan, berseru, mencari Tuhan dan memohon pertolongannya. Dan saya percaya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi hari ini, apapun persoalan dan masalah yang sedang saudara hadapi, carilah Tuhan. Dan berserulah kepadanya, mohon pertolongannya. Kenapa? Memang ini perintah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Kita mencari Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu setiap persoalan saudara, setiap masalah saudara.
Dan ini yang pertama, karena Tuhan memang ingin kita mencari Dia dan berseru kepadanya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus tetap mencari Tuhan? Walaupun Tuhan sudah tahu sebenarnya semua persoalan kita. Yang kedua adalah karena Tuhan ingin kita percaya janji-janjinya pasti digenapi. Saudara-saudara, pada saat kita berseru dan mencari Tuhan, itu juga berarti kita percaya janji-janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji pasti menggenapi janjinya. Dengan kata lain, kita percaya integritas Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan berbohong. Saudara-saudara, seringkali di dunia saat ini, orang mulai tidak percaya kepada sesamanya. Kenapa saudaraku? Banyak orang yang berjanji, tapi tidak menepati janjinya, berbohong. Itu sebabnya kenapa tiap kali ada perjanjian, panggil notaris, tanda tangan di depan notaris, harus ada meterai dan lain sebagainya. Karena banyak orang janji dan tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang punya integritas. Tuhan yang berjanji dan Tuhan tidak pernah berbohong. Dan ketika kita berseru kepadanya mencari Tuhan, itu artinya apa? Artinya kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan kita bisa menerimanya kalau kita meminta kepadanya. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, coba kita lihat bersama-sama dan saya akan bacakan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara-saudara, Allah bukan manusia. Kalau manusia dia berjanji, teman saudara bisa berjanji dan tidak menepatinya. Kadang-kadang ada orang hebat yang berbicara sama kita, kalau kamu ada perlu apa, ngomong ya sama saya. Wah saudara, hati kita jadi besar. Karena yang ngomong itu bukan orang sembarangan. Orang hebat, orang kaya, orang yang sukses. Tapi pada saat kita membutuhkan pertolongannya, kita telepon teman kita itu. Kita ngomong, kita ceritakan masalah kita. Tetapi di seberang sana, teman kita itu diam aja. Nggak ngomong apa-apa. Padahal dia sudah berjanji mau menolong kita. Mungkin kalau kita bisa nanya sama teman kita, kenapa lu kok diam aja? Pasti orang itu akan berkata, ya kan saya cuma bilang ngomong aja. Ya udah, ngomong aja. Ya kita cuma ngomong doang. Tetapi akhirnya orang tersebut tidak menolong kita. Berbeda dengan Tuhan, Alkitab berkata, Allah bukan manusia. Allah berjanji dan dia menepati janjinya. Pada saat kita berseru dan mencari Tuhan, sebenarnya kita percaya integritas Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan janjikan, kita bisa datang padanya dan meminta. Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Selain itu saudara-saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, sebenarnya itu juga berarti kita percaya kepada kemampuan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji, dia sanggup untuk menggenapi janjinya dan melakukan apa yang sudah dia janjikan. Di dalam Roma pasal 9 ayat 6a, coba kita lihat bersama-sama, saya akan bacakan. Roma 9 ayat 6a berkata begini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Apa artinya saudaraku? Artinya adalah apa yang Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan katakan dan janjikan, itu tidak mungkin gagal. Dia sanggup melaksanakannya. Dia sanggup menepati apa yang sudah dia janjikan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan semua yang sudah ia janjikan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 juga dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jelas sekali lagi kita diingatkan bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Sering kita datang kepada teman kita. Teman kita itu baik saudara. Dia pengen nolong kita, dia mau menolong kita. Tapi persoalannya adalah ternyata kemudian dia berkata, wah persoalan kamu terlalu berat. Saya nggak sanggup mengatasinya.
Oh, masalahmu terlalu besar. Saya nggak sanggup lagi menolong kamu. Mau menolong, tapi nggak sanggup menolong. Tapi Tuhan kita, Dia mau menolong kita. Dia tidak ingkar janji, tapi Dia juga Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Nah, saat ini persoalannya ada banyak orang, saudara-saudara, ketika membaca Alkitab dan menemukan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mujizat misalnya yang Yesus lakukan. Seperti Yesus berjalan di atas air misalnya. Ada banyak orang menafsirkannya dengan cara yang masuk akal. Mereka bilang katanya, oh Yesus itu bukan berjalan di atas air. Tapi Yesus berjalan di tepi pantai. Tapi dari jauh murid-muridnya melihat Yesus seakan berjalan di atas air. Ada juga yang menafsirkan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ditafsirkan yang masuk akal menurut mereka. Mereka ada yang bilang begini, oh itu bukan rotinya jadi banyak, bukan. Tapi ketika anak kecil itu mempersembahkan roti dan ikannya, mengeluarkan roti dan ikannya dan dipersembahkan pada Yesus, maka yang lain tergerak. Maka semua orang mulai mengeluarkan bekalnya, lalu disumbangkan rame-rame, dibagikan. Nah, itu membuat akhirnya semua orang bisa makan kenyang. 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, semuanya makan kenyang. Karena seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan, saudaraku, mau merasionalkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada satu jenis penafsiran yang disebutkan dengan istilah demythologizing. Oh, Alkitab itu banyak mitos. Dan kita harus mengeluarkan mitos-mitos itu. Baru kita bisa mendapatkan yang benar. Jadi ada banyak firman Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan dianggap sebagai mitos. Dan teori ini dikembangkan oleh seorang teolog namanya Bultmann, saudaraku. Bultmann adalah pencetus dari teologi demythologizing tadi. Yang mau mengeluarkan, katanya Alkitab penuh dengan mitos-mitos. Mau membuat masuk akal, rasional, saudara-saudara. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa saya percaya mujizat. Saya percaya Yesus mengerjakan banyak mujizat. Dan saya percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus kuasanya tetap sama dulu, hari ini, dan sampai selamanya. Artinya apa? Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, mengerjakan mujizat, dan melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Itu sebabnya Tuhan mendorong kita untuk berseru kepada Dia. Mencari Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Apa yang Dia janjikan, Dia sanggup untuk melaksanakannya. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan mendorong kita, memerintahkan kita untuk mencari Dia dan berseru kepadanya. Yang ketiga, karena Tuhan ingin memiliki hubungan yang akrab dengan kita. Saudara-saudara, Allah punya kerinduan yang sangat dalam untuk bersekutu dengan kita. Bahkan Ia telah menyelamatkan kita. Dan bukan hanya menyelamatkan kita, Alkitab berkata Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia sebagai Bapa kita. Apa artinya ini? Artinya sebenarnya Tuhan ingin kita punya hubungan yang dekat dan akrab dengan Dia sebagai Bapa kita. Itu sebabnya saudara-saudara, seringkali persoalan dan masalah diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Apa tujuannya? Tujuannya lewat masalah itu Tuhan ingin membawa kita untuk mendekat kepadanya. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita dalam kondisi dan keadaan kita saat ini yang banyak persoalan dan masalah. Datanglah pada Tuhan. Carilah wajahnya. Carilah hadiratnya. Karena Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan ingin dekat dengan kita. Bahkan saudara-saudara, sebenarnya Tuhan ingin kita datang kepadanya. Bukan sekedar ketika kita ada masalah. Bahkan Tuhan ingin ketika kita nggak ada masalah, kita tetap datang pada Tuhan. Karena bapak dan anak hubungannya bukan soal ketika ada masalah baru cari bapak kita. Tapi dalam segala kondisi kita, keadaan kita, Tuhan ingin kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita tidak mau datang pada Tuhan,
Kita nggak mau intim dengan Tuhan. Ada banyak hal lain yang lebih menarik. Entah hobi kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Seringkali Allah mengizinkan masalah datang. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa kita, mendorong kita mendekat kepada Tuhan. Hari ini ketika banyak orang berada dalam masalah dan persoalan, saya percaya Tuhan punya maksud. Lewat persoalan dan masalah yang sedang kau hadapi, sebenarnya Tuhan sedang menarik saudara untuk datang kepadanya. Tuhan bukan gak tahu masalah saudara. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kondisi saudara. Tuhan tahu bisnis saudara. Tuhan tahu kondisi kesehatan saudara. Tuhan tahu tentang pekerjaan saudara. Bahkan Tuhan lebih tahu dari saudara sendiri tentang kondisi saudara. Tapi kenapa Tuhan tidak segera menolong saudara? Tuhan sebenarnya ingin dalam kondisi seperti ini, ketika masalah datang dalam hidup kita, ayo kita mendekat pada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan mengizinkan persoalan datang. Supaya selain membentuk kita, tapi juga membawa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Tuhan berjanji, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan namaku. Itu sebabnya jangan lagi bertanya, kok saya harus berdoa? Tuhan kan sudah tahu semua masalah saya. Ya, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan ingin kita mencari hadiratnya. Carilah hadiratnya, temukan wajahnya, temukan keintiman dengan Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Cari hadiratnya. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Pada akhir ibadah ini dan firman Tuhan yang saya sampaikan, saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Supaya pada masa-masa seperti ini, saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang mencari Tuhan. Dan menemukan wajahnya. Dan menemukan pertolongannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang kami mengerti kenapa walaupun Kau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tahu semua penderitaan, kesulitan dan masalah kami. Tapi Engkau gak langsung menolong kami. Karena Engkau rindu, kami berseru kepadamu. Kami mencari hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa hari ini supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini mencari hadirat Tuhan, berdoa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada berkat, ada pemulihan, ada mujizat. Kami percaya Tuhan tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selamanya. Dan kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Lewat kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online di rumah dimanapun mereka berada. Jamah Tuhan. Ketika mereka mencari wajah-Mu, berseru kepadamu, dengarkan doa mereka. Dan lawat dan tolong mereka. Tapi di atas semuanya, biar ketika kami mencari Tuhan, kami makin intim dengan Tuhan. Dan pada akhirnya bukan hanya pada waktu kami mengalami kesulitan, kami mencari Tuhan. Tapi mencari Tuhan menjadi kebiasaan kami. Kami rindu hadirat-Mu. Bukan karena ada masalah, tapi hadirat-Mu ada sukacita. Hadirat-Mu adalah sesuatu yang luar biasa. Lawat umat-Mu Tuhan. Tolong mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Tidak lupa pada akhir ibadah ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, lawatlah Indonesia. Kerjakan dengan sempurna rencana-Mu atas Indonesia. Secara khusus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Beri hikmat Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan semua jajarannya. Tuhan berikan hikmat supaya dengan segera Indonesia bisa segera pulih. Dan Indonesia bisa segera mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya sebelum kami mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
tak